Bagian 1, apa itu sistem? Ada beberapa definisi sistem, sebagai berikut. 1. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 2. Sistem yang menekankan pada komponen atau elemennya mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh suatu sistem, yaitu, 1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. 2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Adanya hubungan di antara elemen sistem. 4. Unsur dasar dari proses, arus informasi, energi, dan material, lebih penting daripada elemen sistem. Tujuan dari sasaran. Suatu sistem yang dibuat tentunya memiliki maksud tertentu. Sistem yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan, goal, dan sasaran, objektif. Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Karakteristik sistem. 1. Komponen sistem, components. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk kesatuan. Komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 2. Batas sistem, boundary. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup, scope, dari sistem tersebut. 3. Lingkungan luar sistem, environment. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 4. Interface. Interface merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Interface ini memungkinkan satu subsistem untuk mengalirkan sumber daya ke subsistem lainnya. 5. Input. Input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Input dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk menghasilkan output. 6. Output. Output merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang berguna dan sisa pembuangan. Output dapat menjadi input untuk subsistem yang lain. 7. Pengolah sistem, proses. Suatu sistem mempunyai bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. 8. Sasaran sistem, objektif. Suatu sistem mempunyai tujuan, goal, atau sasaran, objektif. Sasaran dari sistem menentukan input yang dibutuhkan dan output yang akan dihasilkan. Klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan melalui beberapa sudut pandang, di antaranya, 1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak, abstrak sistem, dan sistem fisik, physical system. 2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah, natural system, dan sistem buatan manusia, human-made system. 3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu, deterministic system, dan sistem tak tentu, probabilistic system. 4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup, closed system, dan sistem terbuka, open system. Bagian 2. Apa itu informasi? Apa itu informasi? Definisi dari informasi. Definisi dari informasi adalah 1. Pengetahuan yang diperoleh dari data. 2. Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Tahapan siklus informasi. 1. Data dasar. Definisi, data adalah kumpulan fakta atau angka mentah yang belum diolah. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pengamatan, wawancara, atau hasil penelitian. Contoh, jumlah penjualan barang per hari, data suhu harian, atau jumlah siswa yang hadir di sekolah. 2. Input, data. Definisi, pada tahap ini, data mentah yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah. Input bisa berasal dari berbagai perangkat atau alat tangkap data, seperti sensor, formulir, atau database. Contoh, data penjualan barang dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui software akuntansi. 3. Proses, model.
Definisi, proses adalah tahap di mana data diolah dan dianalisis menggunakan model atau metode tertentu. Model yang digunakan dapat berupa algoritma atau metode penghitungan yang mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dimengerti. Contoh, data penjualan diolah untuk menghitung total pendapatan, analisis tren penjualan, atau prediksi permintaan di masa mendatang. 4. Output informasi. Definisi, hasil dari proses data adalah informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah, diinterpretasikan, dan sudah memiliki arti atau nilai bagi penerima. Contoh, laporan keuangan, grafik penjualan, atau laporan tren pembelian. 5. Penerima. Definisi, penerima adalah individu atau entitas yang menerima informasi tersebut. Mereka adalah pengguna akhir dari siklus informasi ini dan menggunakan informasi untuk berbagai tujuan. Contoh, manajer, direktur perusahaan, atau guru. 6. Pembuat keputusan. Definisi, pembuat keputusan adalah pihak yang menggunakan informasi untuk membuat keputusan yang penting bagi organisasi atau sistem. Keputusan ini akan berpengaruh pada tindakan yang diambil. Contoh, manajer yang memutuskan untuk meningkatkan produksi berdasarkan informasi permintaan yang tinggi. 7. Hasil tindakan. Definisi, hasil tindakan adalah konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Tindakan ini adalah langkah yang diambil berdasarkan informasi yang diperoleh. Contoh, perusahaan menambah jumlah produk yang diproduksi, mengubah strategi pemasaran, atau membuka cabang baru. 8. Data ditangkap, feedback. Definisi, setelah tindakan dilakukan, hasil dari tindakan tersebut akan menghasilkan data baru. Data ini akan dikumpulkan kembali untuk dianalisis sebagai bagian dari siklus yang berkelanjutan. Contoh, setelah peningkatan produksi, perusahaan akan mengumpulkan data penjualan untuk mengevaluasi efektivitas keputusan tersebut. Berikut karakteristik dari informasi yang baik. 1. Information must be pertinent. Pernyataan informasi harus berhubungan dengan urusan dan masalah yang penting bagi penerima informasi, orang yang membutuhkan informasi tersebut. 2. Information must be accurate. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak memiliki bias atau menyesatkan. Informasi yang dihasilkan harus mencerminkan maksudnya. 3. Information must be timely. Informasi harus ada ketika dibutuhkan. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. 4. Relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Nilai informasi. Nilai dari informasi, value of information, ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Suatu informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir secara pasti nilai keuntungannya dalam satuan uang, tetapi kita dapat menaksir nilai efektivitas dari informasi tersebut. Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost benefit. Bagian 3. Apa itu sistem informasi? Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sifat dari sistem informasi. Sistem informasi harus mempunyai beberapa sifat seperti 1. Pemrosesan informasi yang efektif. Hal ini berhubungan dengan pengujian terhadap data yang masuk, pemakaian perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. 2. Manajemen informasi yang efektif. Dengan kata lain, operasi manajemen, keamanan dan keutuhan data yang ada harus diperhatikan. 3. Keluasan. Sistem informasi hendaknya cukup luas untuk menangani suatu macam operasi. 4. Kepuasan pemakai. Hal yang paling penting adalah pemakai mendapatkan manfaat dan puas terhadap sistem informasi. Sistem informasi memiliki beberapa kemampuan seperti 1. Memiliki kecepatan akses tinggi, high volume, komputasi numerik. 2. Menyediakan kecepatan, komunikasi yang akurat dan kolaborasi dengan dan di antara organisasi. 3. Menyimpan informasi dalam jumlah besar dan mudah untuk digunakan. 4. Akses yang cepat dan tidak mahal untuk mendapatkan informasi dan mendunia. 5.
Fasilitas untuk menginterpretasikan sejumlah data yang besar. 6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam satu tempat atau dalam lokasi yang berbeda, di mana saja. 7. Mengotomatisasi proses bisnis dan pekerjaan manual. Sistem informasi memiliki 4 operasi dasar yang memungkinkannya menjalankan fungsi ini, yaitu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Memahami operasi dasar ini adalah langkah awal untuk memahami bagaimana sistem informasi bekerja dan berkontribusi terhadap organisasi. 1. Mengumpulkan informasi. Definisi, proses pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Tujuan, memastikan bahwa data yang relevan dan berkualitas tersedia untuk kebutuhan pengolahan dan pengambilan keputusan. Contoh, pengumpulan data pelanggan melalui formulir pendaftaran online, sensor yang mengumpulkan data lingkungan, atau pengumpulan data keuangan dari laporan transaksi. 2. Mengolah informasi. Definisi, proses transformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih berguna atau berharga. Ini dapat melibatkan perhitungan, analisis, atau penggabungan data dari berbagai sumber. Tujuan, menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna akhir untuk membuat keputusan yang tepat. Contoh, pemrosesan data penjualan untuk menghasilkan laporan tren penjualan bulanan, pengolahan data inventaris untuk memperkirakan kebutuhan stok barang. 3. Menyimpan informasi. Definisi, proses penyimpanan data dan informasi di dalam basis data atau media penyimpanan lainnya untuk digunakan di masa depan. Tujuan, memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat diakses kembali ketika diperlukan, dan untuk menjaga integritas serta keamanan data. Contoh, penyimpanan data pelanggan di basis data CRM, atau penyimpanan arsip digital perusahaan di cloud. 4. Menyebarkan informasi. Definisi, proses distribusi informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Ini dapat berupa distribusi secara internal, dalam perusahaan, atau eksternal, kepada pelanggan atau pihak ketiga. Tujuan, memastikan bahwa informasi sampai kepada pengguna yang membutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan atau melaksanakan tugas-tugas operasional. Contoh, mengirim laporan keuangan bulanan kepada manajemen, atau menyediakan dashboard online yang memungkinkan pengguna untuk melihat data secara real-time. Komponen sistem informasi. Blok masukan. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Blok model. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Blok keluaran. Produk yang dihasilkan dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang baik serta bermanfaat dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen semua pemakai sistem. Blok teknologi. Teknologi merupakan sebuah toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi humanware atau brainware, perangkat lunak software, dan perangkat keras hardware. Blok basis data. Basis data database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer, dan untuk mengakses atau memanipulasinya digunakan perangkat lunak, yang disebut dengan DBMS Database Management Systems. Blok kendali. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam sistem, ketidakefisienan, sabotasi, dan lain sebagainya. Sehingga beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun dapat langsung segera diperbaiki jika seandainya hal-hal yang disebutkan di atas terjadi. Bagian 4. Mengenal CBS. Sistem Informasi Berbasis Komputer. Definisi. Sistem Informasi Berbasis Komputer CBS adalah sistem yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur,
dan orang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Sistem ini mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan di berbagai organisasi. Sistem informasi berbasis komputer CBS penting karena beberapa alasan kunci yang mendukung efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi. Berikut adalah alasan utama mengapa CBS sangat penting. 1. Peningkatan efisiensi operasional. CBS memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin, seperti pengolahan data, manajemen inventaris, dan pengelolaan transaksi. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan meminimalkan kesalahan manusia, sehingga organisasi dapat beroperasi dengan lebih cepat dan akurat. 2. Akses dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan CBS, informasi dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Ini membantu manajer dan eksekutif mendapatkan data real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Sistem ini juga mendukung analisis data yang lebih mendalam untuk membantu perencanaan strategis. 3. Manajemen data yang lebih efektif. CBS memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data dalam jumlah besar secara terstruktur dan aman. Hal ini memudahkan pencarian dan penggunaan kembali data untuk keperluan analisis, pelaporan, dan audit di masa depan. 4. Integrasi dan kolaborasi yang lebih baik. CBS memungkinkan integrasi berbagai departemen atau cabang dalam sebuah organisasi. Semua data dan informasi dapat dikoordinasikan dalam satu sistem, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dan kolaborasi yang lebih lancar antar tim atau unit kerja. 5. Keunggulan kompetitif. Organisasi yang menggunakan CBS dapat merespons perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat. Dengan memanfaatkan teknologi seperti analisis data dan sistem cerdas, mereka dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih inovatif, memberi mereka keunggulan dibandingkan pesaing. 6. Pengurangan biaya jangka panjang. Meskipun biaya implementasi awal CBS cukup besar, dalam jangka panjang, organisasi dapat mengurangi biaya operasional dengan otomatisasi, pengurangan kesalahan, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. 7. Keamanan dan pemantauan data. CBS memungkinkan organisasi untuk mengelola keamanan data dengan lebih baik, termasuk melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah dan serangan siber. Sistem ini juga memudahkan pemantauan aktivitas dan kinerja dalam organisasi. 8. Kepatuhan terhadap regulasi. Sistem informasi yang terkomputerisasi membantu organisasi mematuhi regulasi pemerintah atau industri terkait pengelolaan data, pelaporan, dan audit, sehingga mengurangi risiko penalti hukum. Sumber daya utama dalam sistem informasi berbasis komputer adalah 1. Personal, 2. Material, 3. Mesin termasuk fasilitas dan energi, 4. Uang, 5. Informasi dan data. 1. Personal. Definisi. Personal mencakup semua individu yang berkontribusi pada perancangan, pengelolaan, dan penggunaan sistem informasi. Peran pengguna akhir, orang yang menggunakan output sistem untuk menjalankan tugas sehari-hari. Administrator sistem, mengelola, memelihara, dan memastikan sistem bekerja dengan baik. Pengembang developer, bertanggung jawab atas desain dan pengembangan perangkat lunak. Material. Definisi, material mencakup bahan fisik yang digunakan untuk mendukung operasi sistem informasi, seperti dokumen, perangkat fisik, atau komponen pendukung lainnya. Peran, membantu dalam pembuatan perangkat keras dan infrastruktur jaringan. Digunakan dalam produksi perangkat IT seperti server, kabel, router, dan lainnya. Mesin termasuk fasilitas dan energi. Definisi, mesin mencakup perangkat keras yang digunakan dalam sistem informasi, serta fasilitas yang mendukung operasional seperti gedung dan pusat data, serta energi yang diperlukan untuk menjalankan mesin ini. Peran, menjalankan aplikasi dan memproses data yang diperlukan untuk operasi bisnis. Fasilitas memastikan tempat fisik yang aman dan stabil untuk menyimpan dan mengoperasikan perangkat keras. 4. Uang. Definisi, uang merupakan sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi. Peran, membiayai pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, digunakan untuk membayar gaji personel IT, serta biaya perawatan dan pengembangan sistem. Membantu dalam mendukung inovasi dan pembaruan teknologi kontrol, anggaran IT untuk membeli perangkat baru, biaya langganan cloud,
dan investasi untuk pelatihan personal. 5. Informasi dan data. Definisi, informasi dan data adalah bahan baku yang diolah oleh sistem informasi. Data adalah fakta mentah, sementara informasi adalah data yang sudah diolah dan siap digunakan. Peran, data, dikumpulkan, diolah, disimpan, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Informasi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasi bisnis. Contoh, data penjualan, informasi pelanggan, laporan keuangan, dan analisis pasar yang digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Sistem informasi berbasis komputer membutuhkan pengelolaan yang efektif dari 5 sumber daya utama: personel, material, mesin termasuk fasilitas dan energi, uang, serta informasi dan data. Pengelolaan yang baik atas sumber daya ini tidak hanya memastikan keberhasilan sistem, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi. Dalam dunia yang semakin digital, informasi dan data menjadi sumber daya yang paling kritis, dan mengamankannya menjadi prioritas utama. Bagian 5. Pengaruh level manajemen. Pengaruh level manajemen terhadap sumber informasi. Setiap level manajemen membutuhkan informasi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan peran mereka dalam organisasi. Sumber informasi dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. 1. Internal, informasi yang berasal dari dalam organisasi, seperti data operasional, laporan keuangan, dan inventaris. 2. Eksternal, lingkungan, informasi yang berasal dari luar organisasi, seperti kondisi pasar, regulasi pemerintah, dan tren industri. Ada 3 level manajemen dalam organisasi, yaitu 1. Level perencanaan strategis, strategic planning level. 2. Level pengendalian manajemen, manajemen control level. 3. Level pengendalian operasional, operational control level. Setiap level manajemen memiliki kebutuhan informasi yang unik dan menggunakan informasi dari sumber yang berbeda untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Level perencanaan strategis, strategic planning level. Definisi, level ini bertanggung jawab atas perencanaan jangka panjang dan keputusan strategis organisasi. Biasanya melibatkan manajer eksekutif atau direksi. Kebutuhan informasi. Sumber informasi eksternal, lingkungan, informasi tentang tren pasar, analisis kompetitor, kebijakan pemerintah, inovasi teknologi. Sumber informasi internal, data dari seluruh organisasi untuk evaluasi kinerja keseluruhan. Fokus, keputusan jangka panjang yang berdampak luas pada keseluruhan organisasi. Contoh keputusan, ekspansi bisnis, diversifikasi produk, investasi besar. Level pengendalian manajemen, manajemen control level. Definisi, level ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif melalui pengawasan dan koordinasi di tingkat manajerial. Kebutuhan informasi, sumber informasi internal, data kinerja departemen, laporan keuangan, hasil produksi, efisiensi operasional, sumber informasi eksternal, informasi kompetitif, tren pasar yang memengaruhi operasional sehari-hari. Fokus, pengendalian dan pengawasan aktivitas untuk memastikan bahwa operasional sesuai dengan rencana strategis. Contoh keputusan, pengalokasian anggaran, pengendalian biaya, evaluasi kinerja manajerial. Level pengendalian operasional, operational control level. Definisi, level ini berfokus pada pengelolaan operasi harian dan pelaksanaan kegiatan dengan efisiensi tinggi. Kebutuhan informasi, sumber informasi internal, data operasional harian, seperti status produksi, inventaris, kehadiran karyawan, dan data pelanggan. Fokus utama, mengoptimalkan efisiensi operasional dan memastikan bahwa prosedur dijalankan dengan benar. Fokus, keputusan operasional yang berdampak langsung pada hasil kerja sehari-hari. Contoh keputusan, penjadwalan produksi, manajemen inventaris, pengelolaan tenaga kerja. Sumber informasi internal dan eksternal. Sumber informasi internal, data yang dihasilkan dari dalam organisasi, mencakup laporan keuangan, kinerja operasional, dan data penjualan. Sumber ini digunakan oleh semua level manajemen, tetapi dengan intensitas yang berbeda. Sumber informasi eksternal, lingkungan. Informasi yang dihasilkan dari luar organisasi, seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi, teknologi baru, dan persaingan pasar. Informasi ini sangat penting pada level strategic planning dan manajemen kontrol. Hubungan level manajemen dengan sumber informasi sebagai berikut. 1. Strategic planning.
sumber informasi eksternal lebih dominan, karena fokus pada analisis lingkungan eksternal untuk keputusan jangka panjang. 2. Manajemen kontrol menggunakan kombinasi informasi internal dan eksternal untuk memastikan efektivitas operasional dan pencapaian tujuan strategis. 3. Operational control sangat bergantung pada informasi internal untuk memastikan operasi berjalan sesuai dengan rencana. Setiap level manajemen memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, dengan perbedaan antara penggunaan informasi internal dan eksternal. Strategic planning level lebih membutuhkan informasi eksternal untuk perencanaan jangka panjang. Sementara operational control level lebih banyak menggunakan informasi internal untuk memastikan kelancaran operasional harian. Pemahaman tentang sumber informasi dan bagaimana mereka digunakan pada setiap level manajemen sangat penting untuk kesuksesan organisasi. Bagian 6. User Computing. End user computing. Apa itu End User Computing, (UC)? Definisi, UC adalah konsep yang memungkinkan pengguna akhir, end users, seperti karyawan yang bukan spesialis IT, untuk mengembangkan dan menggunakan aplikasi komputer mereka sendiri. Tujuan, memberdayakan pengguna untuk melakukan tugas-tugas komputasi sederhana hingga kompleks secara mandiri, tanpa perlu bantuan profesional IT. Contoh pengguna, manajer, staf administrasi, akuntan, atau analis data yang menggunakan alat seperti spreadsheet, database kecil, atau perangkat lunak khusus. Mengapa UC penting? 1. Kecepatan dan fleksibilitas. Pengguna akhir dapat membuat aplikasi atau solusi tanpa harus menunggu pengembang IT, mempercepat proses bisnis. 2. Peningkatan produktivitas. Dengan UC, pengguna dapat memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan mereka, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 3. Penyesuaian yang mudah. UC memungkinkan pengguna akhir untuk mengubah atau menyesuaikan aplikasi sesuai dengan preferensi mereka, sehingga lebih relevan dengan tugas mereka sehari-hari. Alat dan teknologi dalam UC. 1. Spreadsheet software misalnya Microsoft Excel, Google Sheets. Pengguna akhir sering menggunakan spreadsheet untuk analisis data dan perhitungan sederhana. 2. Query tools, alat yang memungkinkan pengguna untuk mengambil dan memanipulasi data dari database tanpa menulis kode yang rumit. 3. Database software misalnya Microsoft Access. Pengguna akhir dapat membuat dan mengelola database kecil untuk menyimpan dan memproses data. 4. Low-code no-code platforms. Platform yang memungkinkan pengguna membangun aplikasi tanpa pengetahuan pemrograman yang mendalam misalnya Microsoft Power Apps. Manfaat UC bagi organisasi. 1. Desentralisasi IT. Membebaskan departemen IT dari menangani tugas-tugas kecil, sehingga mereka dapat fokus pada proyek-proyek strategis. 2. Peningkatan responsif terhadap kebutuhan bisnis. Pengguna dapat dengan cepat membuat solusi sendiri saat ada masalah atau kebutuhan baru. 3. Kolaborasi yang lebih baik. UC memungkinkan tim untuk berkolaborasi lebih efektif dengan alat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tim tersebut. Tantangan dalam end user computing. 1. Keamanan. Tanpa pengawasan IT, aplikasi yang dibuat oleh pengguna akhir mungkin tidak memenuhi standar keamanan yang diperlukan, meningkatkan risiko kebocoran data atau serangan siber. 2. Kualitas data. Pengguna akhir mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen data, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan data. 3. Kurangnya standarisasi. Solusi yang dibuat oleh pengguna akhir mungkin tidak mengikuti standar organisasi, menciptakan inkonsistensi dalam operasi dan laporan. Contoh aplikasi UC. 1. Sistem penggajian sederhana. Dibuat oleh bagian HR menggunakan spreadsheet untuk menghitung gaji bulanan berdasarkan data karyawan. 2. Laporan penjualan mingguan. Dibuat oleh manajer penjualan menggunakan database kecil dan alat query untuk menghasilkan laporan otomatis setiap minggu. 3. Aplikasi manajemen proyek. Dibuat oleh tim proyek menggunakan platform no-code untuk melacak progres tugas-tugas proyek. Best practice dalam UC. 1. Pendidikan dan pelatihan. Penting untuk melatih pengguna akhir tentang penggunaan alat UC dengan cara yang aman dan efisien. 2. Penerapan kebijakan IT. Tetapkan pedoman yang jelas tentang penggunaan UC untuk memastikan keamanan dan standarisasi. 3. Pemantauan IT. Departemen IT harus memantau aplikasi yang dibuat oleh pengguna akhir untuk memastikan mereka mematuhi kebijakan keamanan dan operasional.
Peran IT dalam mendukung IUC. 1. Penyediaan alat yang sesuai. IT dapat menyediakan alat yang aman dan mudah digunakan untuk mendukung inisiatif IUC 2 bimbingan dan konsultasi. Tim IT dapat memberikan konsultasi kepada pengguna akhir mengenai praktik terbaik dalam mengembangkan dan menggunakan aplikasi. 3. Pemantauan dan audit. IT bertanggung jawab untuk memantau aplikasi yang dibuat oleh pengguna akhir dan memastikan mereka aman, efisien, dan sesuai standar. Studi kasus. Perusahaan A menggunakan IUC untuk mempercepat laporan bulanan. Departemen Keuangan menggunakan spreadsheet dan alat analisis untuk mempercepat perhitungan tanpa harus menunggu tim IT mengembangkan solusi khusus. Hasilnya, waktu yang diperlukan untuk membuat laporan berkurang dari 5 hari menjadi 2 hari. Tantangannya, mereka harus memastikan bahwa semua anggota tim memahami cara menggunakan spreadsheet dengan benar untuk menghindari kesalahan penghitungan. Kesimpulan End User Computing IUC memungkinkan pengguna akhir untuk lebih mandiri dalam menciptakan solusi komputasi mereka sendiri, meskipun menawarkan manfaat besar dalam hal fleksibilitas dan efisiensi. IUC juga menghadirkan tantangan dalam hal keamanan, kualitas data, dan standarisasi. Organisasi harus memastikan bahwa ada kerangka kerja yang jelas dan dukungan yang memadai dari Departemen IT untuk memaksimalkan manfaat IUC sambil meminimalkan risikonya.